warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Samsul Hadi, Kepala Mintika Pemalang, dan Mbak Ikrimah Adistia, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3. Saat ini kita sedang menghadiri seminar rancangan aktualisasi dan telah hadir di sini penguji Bapak Dr. Muhlis. Waktu seminar kita nanti per orang tidak terlalu lama, jadi maksimal 20 sampai dengan 22 menit saja untuk satu kali seminar. Maka untuk sistematika, nanti pemaparan dari Mbak Ikrima nanti maksimal 7 menit. 7 menit itu mohon menggunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya untuk langsung masuk ke awalan, ke core issue, kemudian ke kegiatan-kegiatan, dan setelahnya akan diberikan penguatan sekaligus dukungan dari Bapak Mentor kepada Mbak Ikrima dan rancangan aktualisasi yang telah disusun. Dan setelah itu ada forum tanya jawab bersama dengan penguji kita. Jadi bisa dipahami nggih? Baiklah, selanjutnya kami silakan Mbak Ikrima Adistia untuk bisa memaparkan rancangan aktualisasinya. Bisa langsung share screen dan di-record. Oh, sudah record. Baik, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penguji, coach, mentor, dan juga moderator. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Ya, di mana rancangan aktualisasi saya ini berjudul meningkatkan semangat menghafal Al-Quran melalui program Minhaq, Min 3 Hafidh Al-Quran sebagai upaya mewujudkan generasi Qurani. Adapun tupoksi saya sendiri di sini itu sebagai guru Al-Quran Hadis di Min 3 Pemalang. Kemudian untuk awalan ada analisis isu dengan menggunakan APKL berdasarkan bagaimana aktual, problematik, dan kelayakan serta kelayakannya. Yang pertama itu saya mengambil isu belum maksimalnya semangat siswa dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya program pembinaan hafalan. Yang ketiga, belum adanya program apresiasi untuk siswa yang tahfidz untuk mencapai target hafalan tertentu. Kemudian belum maksimalnya sinergi antara guru, orang tua, dan siswa dalam memotivasi serta mendorong dalam hafalan. Kemudian yang terakhir, belum berjalannya pemakaian buku mutabaah hafalan siswa, yaitu buku monitoring hafalan siswa. Untuk urutan yang pertama, yaitu isunya belum maksimalnya semangat siswa dalam menghafal Al-Quran. Lanjut, kemudian analisis isu dengan menggunakan ESG, berdasarkan bagaimana mendesaknya, kesungguhannya, serta apakah memiliki dampak buruk dan lainnya. Yang pertama, belum maksimalnya semangat siswa dalam menghafal Al-Quran. Di sini dalam ESG diambil 3. Dan yang kedua, belum maksimalnya program pembinaan, tentang pembinaan hafalan. Yang ketiga, belum adanya apresiasi bagi siswa tahfidz. Selanjutnya, identifikasi isu dengan keterkaitan materi, yaitu materi Smart ASN dan juga manajemen ASN. Untuk isu yang pertama, belum maksimalnya semangat siswa dalam menghafal Al-Quran merupakan bagian dari Smart ASN, karena di sini nanti berkaitan dengan bagaimana mengatur strategi untuk membangkitkan motivasi siswa dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, belum maksimalnya program pembinaan hafalan atau tahfidz berkaitan dengan nantinya manajemen ASN dan juga Smart ASN, bagaimana pengelolaan program untuk setoran hafalan maupun merojaahannya siswa, dan juga bagaimana inovasi. Next, Mbak, core isu aja, Mbak, langsung. Kalau ini analisis isu berdasarkan Fishbone, skip. Analisis penyebab isu dengan diagram Fishbone. Yang pertama, untuk dari segi dari segi orangnya, yaitu belum adanya pembimbing tahfidz, karena kebetulan juga saya baru ada guru Al-Quran Hadis di sekolah saya, sehingga belum ada pembimbing tahfidz yang secara khusus. Namun ketika saya ke sini sebagai guru Al-Quran Hadis, mungkin nanti bisa dimaksimalkan oleh saya. Yang kedua, secara materi, buku mutabaah belum terpakai. Pernah direncanakan namun belum terpakai. Kemudian dari segi metode, belum ada metode khusus dalam menghafal Al-Quran, baik yang metode talaqi, tikro, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi hilir, belum maksimalnya dukungan lingkungan sekolah keluarga terhadap budaya. Adapun argumentasi saya kenapa saya memilih isu ini,
Itu yang pertama, tentunya menghafal Al-Quran sebagai bentuk ketekunan dan fokus belajar. Kemudian yang kedua, bahwasanya usia sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah itu sebagai golden age, di mana ingatan mereka itu masih sangat kuat untuk mengingat sesuatu, apalagi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sekolah saya memiliki potensi untuk mengembangkan program tahfidz, apalagi madrasah. Madrasah tentu kurikulumnya terintegrasi dengan Al-Quran dan lain-lain. Kemudian keberhasilan program memberikan efek jangka panjang. Apabila program ini berhasil, tahfidz ini tentunya efeknya akan terus, bukan hanya mencetak penghafal Al-Quran, tapi juga bisa mencetak karakter, sikap, dan lain sebagainya. Dan bisa terus belajar sampai ke depannya. Kemudian yang selanjutnya tantangan zaman. Tantangan zaman sekarang ini tentunya budaya tahfidz sudah sangat marak di mana-mana. Jangankan di madrasah negeri, yang di swasta sudah Bisa berlomba-lomba. langsung ke kegiatan-kegiatannya, Adapun karena kegiatan waktu kita saya, tinggal sebentar. Adapun kegiatan saya yang pertama sosialisasi dulu, sosialisasi program Minhak kepada guru, kepala, dan juga tenaga pendidikan dan sebagainya yang seluruh keluarga besar, seluruh keluarga Minhak. Kemudian yang kedua, mendata kemampuan hafalan atau pre-assessment, mendata hafalan-hafalan dari kelas 1 sampai kelas 6. Sejauh mana mereka memiliki hafalan. Kemudian yang ketiga, menyusun target hafalan per jenjang kelas, misalnya kelas 1 dari surat apa sampai apa, kelas 2, kelas 6 bagaimana. Sampai puncaknya nanti kelas 6 diusahakan sudah juz 30 full. Kemudian langkah yang keempat, membuat jadwal tahfidz. Jadi jadwal tahfidznya nanti seperti apa, apakah misalnya diintegrasikan juga dengan ketika pagi hari sebelum KBM, ataukah nanti seperti apa, juga nanti dirumuskan bersama guru kelas lainnya. Karena kebetulan kalau saya sendiri guru Quran hadis itu hanya masuk 1 minggu 1 kali saja di setiap 1 kelas. Jadi nanti tentunya akan kolaborasi dengan guru kelas. Kemudian pembuatan buku monitoring hafalan siswa. Karena kebetulan sebelumnya itu memang sudah ada arsip buku monitoring, jadi mungkin nanti saya bisa memakainya, ataupun jika memang saya memungkinkan mungkin bisa diedit kembali. Yang keenam, pelaksanaan program tahfidz harian selama masa aktualisasi. Kemudian yang ketujuh, evaluasi bagaimana program itu berjalan. Yang kedelapan, mempublikasikan capaian tahfidz di media madrasah. Untuk jadwal kegiatannya, karena kegiatan itu berlangsung dari 11 Agustus sampai 22 September, untuk itu hanya ada sekitar 6 minggu saja. Untuk minggu pertama di Agustus, atau minggu ketiga kalau di sini maksudnya minggu ketiga itu minggu ketiga di Agustusnya, tapi di minggu pertama di aktualisasinya, yaitu untuk minggu awal ada 5 kegiatan. Saya melakukan sosialisasi, kemudian mendata hafalan siswa, kemudian menyusun target hafalan juga, menyusun jadwal tahfidz, dan pembuatan buku monitoring hafalan siswa. Kemudian untuk di minggu yang kedua sampai dengan minggu terakhir aktualisasi, yaitu pelaksanaan tahfidznya itu sendiri, evaluasi nanti ketika tahfidznya sudah berjalan di minggu ke-4 evaluasi tengah, dan juga di minggu ke-6 minggu terakhir evaluasi akhir. Kemudian mempublikasikan capaian tahfidz di minggu akhir aktualisasi. Oke, untuk waktunya sudah dibatasi. Terima kasih Mbak Ikrimah Adistia atas paparannya. Tadi sudah bisa difahami bersama karena tadi dipaparkan tayangannya juga sudah cukup jelas begitu ya Mbak Ikrimah. Selanjutnya kami mohonkan adanya dukungan sekaligus penguatan dari Bapak Samsul Hadi, Kepala Min 3 Pemalang selaku mentor dari Mbak Ikrimah. Monggo Bapak bisa menyampaikan dukungan dan penguatannya dalam waktu maksimal 4 menit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kami bersyukur, alhamdulillah kami mendapatkan guru Al-Quran hadis yang sesuai dengan misi Min 3 Pemalang, sesuai juga dengan instruksi Bapak Kanwil. Lokasi kami itu di kontur kami itu di pergunungan, Bu, di bawah lereng Gunung Slamet, yang secara spesifik untuk pemahaman Al-Quran itu ya jauh lah gitu, karena tempat tinggal saya masih di Pemalang, tapi saya di daerah Pantura Pantai. Nah, saya ditempatkan di daerah pegunungan
kami sempat, saya terutama itu sempat bingung dengan keadaan masyarakat sekitar. Sudah kami beberapa coba, tapi daya dukung dari masyarakat itu kurang. Mereka lebih mementingkan kepada kegiatan yang bersifat tarian, bersifat nyanyian gitu. Kami juga, mohon maaf, di desa kami ada dukuh gereja gitu. Itu peninggalan dari zaman Belanda yang masyarakat itu ya boleh dikatakan 100% itu Nasrani gitu maksudnya. Kami tidak antipati dengan itu gitu maksudnya. Karena mereka yang menginginkan kami itu ikut mereka. Adanya ini ya pertama saya sampaikan terima kasih. Semoga ini bisa berjalan. Kami akan memberikan dukungan sumber daya yang ada biar dimanfaatkan oleh Bu Ikrimah untuk kegiatan tersebut, Bu. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Samsul Hadi. Ini kan kalau Min 3 Pemalang itu ada di Moga itu ya. Daerahnya sangat sejuk itu ya. Tapi ternyata memang banyak sekali tantangannya. Baik, selanjutnya adalah forum tanya jawab dan pemberian saran, masukan, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh penguji kita. Monggo Bapak Dr. Muhlis disilakan. Baik, terima kasih Bu Ida. Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Samsul, luar biasa Pak Samsul. Ya, mendapatkan durian jatuh atau ini intan yang ya, harapan Pak Kepala ini luar biasa Mbak Ikrimah ya. Selamat ya Mbak Ikrimah sudah sampai kepada seminar rancangan aktualisasi ya. Dari gagasan ini luar biasa sebenarnya ya, apa yang menjadi gagasan kreatif panjenengan ya. Perlu kami klarifikasi mungkin beberapa hal yang mungkin nanti sebagai bahan diskusi pula setelah seminar rancangan aktualisasi pada habituasi. Jadi kalau ini saya agak mempertanyakan jangan diambil hati atau lu kok masih kurang lengkap ya. Yang paling jeli itu memang yang meneliti ya Mbak Ida ya. Jadi kan sudah, wah sudah lengkap, sudah bagus. Secara konsep bagus, sudah. Ya, luar biasa. Saya mengapresiasi sangat luar biasa apa yang disampaikan Mbak Ikrimah, gagasan kreatifnya, didukung oleh Pak Samsul Hadi yang sebagai Kepala MIN. Ini luar biasa supportnya. Harapannya memang betul-betul membawa manfaat dan eh, produk yang bagus. Baik, saya klarifikasi Mbak Ikrimah terkait dengan tadi tahfidz. Program tahfidz ini menjadi program yang wajib atau semi sunnah muakkad lah. Kalau saya katakan sunnah muakkad atau memang tergantung pada siswa sunnah saja. Kalau program tahfidz ini sebenarnya sudah ada di mata pelajaran Al-Quran Hadis Pak. Jadi di mata pelajaran Al-Quran Hadis itu sudah ada tujuan pembelajaran untuk menghafalkan gitu, ayat-ayat tertentu. Dan itu tidak full sih juz 30. Namun ini kan bisa ditingkatkan lagi untuk bisa full satu juz di juz 30 gitu. Nah, Kalau wajib itu sesuai mata pelajaran, tapi selebihnya ya, sebenarnya. Nah, yang saya pahami tadi kan memang ada target 30 juz sampai lulus. Juz Kelas 30 6 apa ya. maksudnya? 30 juz untuk sampai Juz lulus kelas 30, 6. juz 30. Oh, juz 30. Makanya saya dubbingnya di sana. Oke. Tapi misal Mbak, nanti ini mumpung ada Pak Mentor, saya kompori jenengan kan udah disupport tadi. Apalagi suasana moga enak sekali nggih Pak ya nggih. Kalau memang bisa Mbak, sebenarnya bisa ditingkatkan lagi misalnya sampai kelas 6 itu kan 6 tahun. Kalau dari awal sudah surat-surat tertentu misalnya, dari juz tertentu, tapi mungkin tidak menjadi wajib. Kalau boleh saya sampaikan, usulkan, misalnya anak-anak tertentu yang punya apa kepedulian dan punya talent yang kuat, bisa disupport untuk menjadi program tahfidznya yang 30 juz juga, boleh. Tapi jangan wajib, kalau wajib nanti menceling jaringan. Nanti juga harus ada SDM yang memang mungkin berasrama, misal.
atau dititipkan mogelnya ke pesantren terdekat. Apakah di sini sudah ada misalnya min yang berasrama atau tidak, Mbak Ikrimah? Belum ada Pak untuk yang berasrama, adanya MTS itu pun di kota sama Man. Gitu ya. Mungkin nanti coba disampaikan Pak Kepala atau ini. Kalau kalau bisa sebenarnya bagus, tapi setidaknya tadi yang saya pahami hanya juz 30 cukup bagus, sudah luar biasa. Itu sebagai modal awal nanti berkiprah di masyarakat. Baik, berarti di sini tadi programnya ya, apa? Wajib pakai tapi untuk juz 30 saja ya. Oke. Oke, kita masuk ke sana dulu. Tapi kalau bagi pengembangan nanti setelah ini boleh disampaikan oleh Pak Kepala. Boleh disampaikan share screen dulu Mbak tadi, kembalikan dulu. Saya pengen melihat tadi programnya wajib, outputnya target, ya saya kaget kalau 30 juz, ternyata juz 30. Oke. Jadi eh, bentuknya produknya apa Mbak? Boleh disampaikan mungkin? Inovasinya apa yang jelas, yang konkret Mbak? Inovasi yang jelas, nama programnya itu kan Minhak ya Pak ya. Min Hmm. 3 Hafiz Al-Quran. Nah, untuk bentuk yang jelasnya itu nanti berbentuk pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan di pagi hari. Sebenarnya di sini sudah ada pembiasaan. Nah, itu mungkin nanti ditingkatkan lagi sesuai dengan target-target hafalan di setiap jenjang kelas. Jadi nanti setiap jenjang kelas, targetnya surat apa, nanti pembiasaan itu disesuaikan. Yang bekerja sama dengan guru kelas. Pembiasaan ketika pagi hari. Kita jam 7 sampai mungkin sekitar 15 menit awal, masih fresh, masih segar. Itu ada pembacaan Al-Quran terlebih dahulu. Oke. Boleh di-up Mas Mbak, dinaikkan, dinaikkan. Ya. Judulnya apa tadi? Jaringan. Meningkatkan semangat menghafal Al-Quran melalui program Minhak, Min 3 Hafiz Al-Quran sebagai upaya mewujudkan generasi Quran. Berarti inovasinya tadi apa Pak bentuknya? Pembiasaan pembacaan Al-Quran. Bukti konkretnya apa? Jadi konkretnya nanti berupa pengetesan hafalan, Pak. Nanti kalau misalnya sudah berjalan itu kan dites hafalan. Alatnya apa? Alat tesnya, alat tesnya secara ini, tes secara individu, anak maju satu-satu, dites secara langsung tatap muka. Itu melalui manual atau ada rekodnya? Manual nanti dicatat melalui buku mutaba'ah atau buku monitoring. Boleh saya sarankan, saya kasih masukan. Boleh. Ya, itu dibuat model jaringan folder, Mbak. Kalau model Smart ASC-nya jangan buat folder saja. Nanti jadi folder tentang hafalan ya program ini per kelas. Kemudian di per kelas itu nanti ada folder, subfolder. Misalnya dibuat Google Form, ya Google Drive maksud saya. Jadi nanti persiswa sudah punya link, punya rumah yang itu dibuat nanti setoran hafalan misalnya. Akan lebih efektif misalnya lewat voice. Hafalan lewat voice itu bisa dikembangkan di sana. Nanti diupload, siswa diminta diajarkan seperti itu atau dari hasil rekod diupload di masing-masing itu. Sehingga nanti apa nilai smart ASN-nya akan nampak, smart digitalnya, dan jaringan misalnya guru atau yang lain ketika meneliti hasil hafalan itu, misalnya dibuat per juz atau per surat, nanti lebih gampang, setiap saat bisa. Mereka bisa menyampaikan, jaringan juga bisa mudah untuk mengevaluasi. Jadi produknya itu Google Drive yang dibuat untuk setoran hafalan misalnya. Yang kedua, buku panduan tadi sudah oke. Panduan pelaksanaan kegiatan itu. Kemudian penilaiannya, jadi ada 3 ya. Penilaian yang sudah makrotnya dan sebagainya ini dibuat juga ketentuan itu. Jadi buku panduan, panduan ya, penghafalan ayat-ayat apa surat dalam Al-Quran dan itu seperti itu ya. Jadi jaringan nanti nilai smartnya akan ada, jangan berbentuk manual setorannya. Itu nanti ditayangkan di websitenya punya jaringan lebih keren, Min ya. Kemudian yang kedua before dan afternya nanti dibuat testimoni.
Siswa merasa senang tidak dengan program itu? Ada sebuah kendala tidak? Oke, gitu nggih. Ada yang ditanyakan si kelas sebelum ditutup? Cukup ya, baik. Terima kasih, Ya. Bu Ida. Saya kembalikan ke Bu Ida. Monggo. Oke, terima kasih untuk seminar hari ini. Saya ucapkan kepada Mbak Ikrimah, wabil khusus kepada Bapak Samsul Hadis sebagai mentor. Dengan tidak mengurangi hormat, saya persilahkan untuk bisa keluar dari ruang Zoom ini. Karena di sini telah bergabung peserta yang berikutnya. Monggo.